Oke, selamat datang. Salam jumpa kembali dengan saya Ahmad Yusuf Arif di materi kita di SAP PP, QM, MM, dan PM. Kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang SAP PP, di mana SAP PP nanti kita akan lihat integrasinya dengan FI ya, dengan Finance, di mana proses konfigurasi yang harus dilakukan untuk bisa melakukan proses posting baik pada proses posting GR, good receipt produksi, maupun nanti pada proses good issue dari produksi ya. Jadi intinya di materi ini nanti saya akan tunjukkan konfigurasinya, yaitu bagaimana dokumen accounting yang terbentuk ketika proses terjadi pada GR ya, pada GR produksi dan pada GI produksi ya. Nanti materinya saya sampaikan ini seperti ini konsepnya. Di diagram ini bisa ditunjukkan bahwa nanti di valuation area ya, di sini diagram kedua kita akan melakukan proses konfigurasi pada valuation area atau plan, kemudian nanti ke company code, kemudian ke chart of account, lalu ke grouping dari valuation ya. Seperti ini konsepnya. Nanti kita coba simulasikan langsung di SAP agar Anda bisa lebih memahami lebih jelas ya dari konsep yang nanti diagram ini yang saya akan upload. Nanti Anda bisa lihat-lihat sendiri, kemudian bandingkan dengan simulasi di SAP sistem yang sebentar lagi akan saya presentasikan. Oke, sebelum masuk ke materi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nanti Anda bisa cek di sapindonesia.net ini. Ada beberapa materi SAP ya, 4 materi silabus SAP, PPQM, MM, dan modul. Anda bisa lihat di recent post di sini ya. Ada beberapa artikel yang sudah saya buat, nanti Anda sesuaikan dengan bidang modul yang Anda pegang, nanti Anda bisa pelajari sebagai referensi ya. Nah, di SAP PP, nah ini Anda bisa lihat di sini silabus SAP PP modul. Saya bahas mulai dari master data ya, master data PP, baik itu pada material, pada BOM, work center, routing, production, version. Kemudian juga ada proses demand proses, planning proses, MRP, dan production order execution ya. Ini step-step dari proses produksi, apa yang harus dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah configuration ya. Jadi di pembahasan ini sengaja saya berikan konsep bisnis prosesnya, kemudian bagaimana cara melakukan proses IT di SAP, kemudian juga saya ajarkan bagaimana konfigurasi yang dilakukan di SAP PP, QM, PM, dan MM ya. Begitu pula nanti di PM ini sama, nanti Anda bisa cek di kursus SAP PM ya. Di sini materinya juga silabusnya sama, membahas mulai dari master data ya. Master data, kemudian nanti juga ada proses transaksinya, planning proses, kemudian terakhir di configuration. Ini SAP PP, QM, PM materinya sudah lengkap sampai ke konfigurasi ya. Nanti Anda bisa lihat-lihat sendiri. Nah, namun pembahasan di situs ini yang sengaja saya buat seperti ini, durasinya tidak lama dan tidak detail yang saya sampaikan di sini. Ya, jadi nanti teman-teman yang ingin lebih dalam materinya dan ingin lebih fokus kembali ya tentang lebih detail begitu materinya dan durasinya juga ini lama, nanti teman-teman bisa menjadi member di materi sapindonesia.net ini. Jika teman-teman yang memang di modul PP, nanti di sini Anda bisa pelajari konsepnya ya, bagaimana sebentar. Oke, nah ini saya sudah buka contohnya ya, silabus SAP PP, materinya mulai dari overview.
Kemudian ada master data dari PP, ada 5 ya. Material master, work center, routing, kemudian production version, dan work center ya. Kemudian ini prosesnya juga MRP, ada banyak materi. Nanti Anda bisa download ya file PPT-nya dan bisa mengikuti arahan dari video tutorial yang saya sampaikan di sini ya. Jadi Anda bisa mengikuti materi ini dengan secara online ya. Nanti Anda bisa lihat secara online di sini, ataupun saya bisa berikan lewat email ya. Semua materi ini saya berikan dengan lewat email sesuai dengan permintaan di modul Anda ya. Kalau Anda QM ya nanti modulnya QM, kemudian kalau PP yang PM gitu ya. Oke, saya kira aja pendahuluan tentang situs. Demikian, nanti Anda bisa cek-cek sendiri ya. Kita akan lihat sekarang bagaimana konsep yang saya mau ajarkan ya. Konfigurasi antara SAP PP integrasi dengan FI. Oke ya, kita mulai. Nah, ini yang harus Anda perhatikan ya. Yang pertama, nanti Anda harus lihat dulu di konfigurasi ya, di sini. Di material management, kemudian Anda masuk ke valuation and account assignment. Kemudian di sini ada account determination. Kemudian yang ini ya, account determination without wizard. Nah, di sini ya, Anda melakukan proses konfigurasi dulu. Yang pertama ini harus Anda aktifkan. Ini udah aktif ya. Valuation grouping code aktif, oke. Kemudian yang kedua adalah group together valuation area. Anda cek dulu di sini ya. Ini nanti kita pakai yang ini 001 valuation areanya, company code-nya ini. Kemudian chart-nya ini, dan valuation group code-nya adalah B1 B2 ya. Saya coba B1 B2, kemudian nanti juga Anda lihat di konfigurasi berikutnya. Ini tiga-tiganya Anda harus cek akun kategori reference ya. Jadi yang 001 misalnya 09 ini sebagai Word ya, finish product. Kemudian nanti yang 01 saya pakai sebagai ROH ya, material raw material. Kemudian yang valuation class juga nanti Anda lihat juga valuation class. Kalau kita definisikan ya seperti ini. Jadi valuation class yang saya punya untuk ROH ini adalah 3040 ya. Nanti Anda cek di sini 3040 ini. Kemudian ref-nya ini kita lihat 003 adalah spare part ya. Konfigurasinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah Word ini 7920 ya. 7920 ini sebagai material type Word finish product ya. Ini adalah 009. 009 adalah kita definisikan sebagai material finish product. Jadi setelah Anda config di sini, tentu saja nanti tadi saya sudah tunjukkan di sini 001 untuk ROH dan 009 untuk Word gitu ya, untuk finish product. Dan yang terakhir adalah di sini di material type-nya, yang ketika Anda lihat di ROH atau Word contoh ya, ini kita udah pasangkan di 009 ya. Konfigurasinya di 009 sebagai material finish product. Oke, seperti itu aja ya. Jadi konfigurasinya Anda cek sudah dibuatkan seperti itu. Oke, sekarang kita tes secara transaksional ya. Apakah sudah berfungsi atau CO01? Kita coba create order, ini materialnya. Oke, sebelum masuk ke produksi kita cek dulu di material master ya, apa yang sudah saya buat. Di sini materialnya adalah semen. Oke, kita cek ya. Nah, Anda cek di accounting 1 ya. Nah, ini adalah ya, valuation class-nya adalah 7920. Oke ya, 7920 persis ya. Sekali lagi, kemudian Anda cek di material ROH bearing ya. Oke, di accounting 1 kita cek itu adalah 340 ya.
Oke, seperti ini ya, 340. Dari mana saya tahu ini adalah bearing yang akan dipakai? Anda nanti lengkapi dulu material master yang ada di produksi ya. Karena ini tahu semen adalah sebagai finish product, maka saya buat komponennya adalah bearing sebagai komponen daripada semen. Misalnya seperti itu ya. Jadi nanti Anda lengkapi dulu material master, kelima master data yang ada di PP, material master, kemudian BOM, kita lihat juga work centernya, kita lihat routing ya. Kita lihat routingnya dulu. Ini routingnya sudah saya buat, yang ini work centernya filling ya. Kemudian kita lihat ke header. Nah, seperti ini. Anda bisa pasti ini ya. Kemudian kita lihat di operation udah terbentuk. Terakhir Anda buat di production version ya. Nah, ini pun sudah saya buat, sudah hijau, sudah konsistensi ya. Oke, sudah hijau artinya sudah siap semua master data yang ada di produksi. Oke, saya cobakan sekarang bikin order ya untuk semen ini. Saya coba order. Kemudian saya masukkan misalnya 20 kilo. Kemudian ini saya arahin ke current date. Oke, kemudian saya save. Ini ada pernyataan ini. Nanti Anda refer ke materi video saya tentang product costing. Ini bagaimana cara menangani masalah ini ada di product costing ya. Ini sudah kebentuk nomor ordernya adalah 143. Oke, 143. Kemudian kita coba rilis ya. Oke, kita rilis. Kemudian save. Yes. Oke, sudah ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan proses good issue atas order ini ya 143. Tentu saja kalau kita mau melakukan proses good issue mengkonsum bearing, kita mesti cek dulu materialnya apakah available atau tidak gitu ya. Anda cek di FMBE sebagai bearing kayak ini. Nah, ini ada banyak komponennya adalah 100 ya, 100 ya. Jadi banyak kita bisa proses isu. Oke. Kemudian kita lakukan proses MIGO isu ya. Oke, MIGO ini adalah good issue. Ini adalah order. Nomornya adalah 143. Oke. Kemudian store lognya adalah di 001. Ini semua sudah kita setup di material master ya. Jadi sudah saya extend store lognya semua ya. Oke, ketika akan melakukan proses good issue, kita cek. Nah, oke, kita cek. Nah, ada pesan bahwa INT GBB B1 B2 VBR 3040 not possible ya. Seperti yang ini. Jadi ini adalah tidak bisa kita melakukan proses good issue. Kenapa? Karena di OBIC ya nanti ini solusinya di dua-duanya ya. Di OBIC ya. Ini adalah di ranahnya accounting. Accounting harus melakukan proses dulu konfigurasi terhadap pengkodean ini ya. INT GBB PBR 3040 ya. Dari mana kita tahu nanti saya menunjukkan aja ini ya. Saya menunjukkan di sini. Sekarang saya coba satu lagi. Tadi MIGO issue. Saya coba MIGO GR ya. Apakah errornya sama atau berbeda? Kita lihat. 43. Oke, kemudian kita cek quantity. Where-nya, slot-nya kita masukkan. Oke, kita cek. Nah, ini juga terjadi error yaitu INT GBB B1 B2 AUF ya. 7920 ya. Ini. Jadi dua-duanya ini Anda harus melakukan proses konfigurasi, nanti minta ke tim
accounting untuk melakukan proses konfigurasi di OBYC ya. Nanti Anda masuk ke OBYC, ininya grupnya RMK, kemudian Anda cari GBB. Nah, yang ini ya, GBB, offsetting entry for inventory posting. Kemudian chartnya Anda masukkan, ini adalah INT. Kalau kita lihat di sini adalah chartnya adalah INT ya. Kemudian kita oke. Nah, Anda perhatikan yang pertama adalah AUF dulu ya. B1, B2 AUF ini belum teridentifikasi, belum Anda define ya. Kita cek. INT, GBB, B1, B2 AUF ya. Ini ada beberapa AUF ya. Anda perhatikan di sini AUF. Nah, ternyata B1, B2 belum ada ya. B1 B2 belum ada. Jadi ini secara urut. Jadi ini adanya di di grup valuation-nya di 001. Nanti Anda buat dulu B1 B2, kemudian AUF 7980, debit dan kredit account-nya Anda bisa samakan dengan yang ini ya. Saya kasih solusinya seperti itu. Yang kedua ya, nanti juga Anda define INT GBB 1 PBR 3040. Coba Anda lihat di sini nanti PBR ya. PBR dia urut ke bawah. Nah, PBR yang ini coba Anda perhatikan. PBR untuk valuation 001 dia mempunyai PBR, sementara untuk valuation yang B1 B2 belum ada. Nanti Anda define juga yang 3040 yang ini ya. Nanti Anda bisa kayak gini. Yang line ini Anda tandain, kemudian nanti Anda copy ya. Kemudian Anda ganti valuation grupnya menjadi B1 B2, PBR 3040 ininya bisa sama ya. Debit dan kreditnya katakanlah sama. Nah, itu adalah untuk penanganan kasus agar bisa terjadi posting baik itu pada GI maupun CR ya. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya kira cukup ya. Nanti Anda bisa tes sendiri. Jadi sekali lagi saya akan tunjukkan konfigurasinya. Ini sesungguhnya ini /n SPRO ya. Karena saya merubah konfigurasi tadi, maka timbul pesan tidak bisa diposting ya. Material management. Sekarang saya ganti ke semula ya, biar bisa diposting. Nah ini. Kemudian account determination yang bawah. Kemudian yang ini ya. Nah ini saya ganti menjadi valuation grupnya 001 gitu ya. Jadi saya kuncinya tadi ngerubah di sini sehingga menjadi error ya. Saya balikan sekarang, kemudian saya coba Migo lagi. Oke, ini coba good issue dulu. Good issue dari order yang 143. Dari 143, oke. Kemudian storage location-nya Anda masukkan, kemudian ini Anda centang, cek. Nah, sekarang udah oke ya. Kita post. Nah, seperti itu ya. Bisa diposting sekarang. Sekarang coba lagi satu lagi. Yang good receipt. Ininya 143. Oke. Kemudian store log-nya Anda masukkan ini. Kemudian ini dicentang, Anda cek. Nah, ini oke. Kemudian saya hapus. Nah, ini udah terposting semua ya. Jadi kalau Anda lihat lagi di produksi, sekarang statusnya sudah DLV. DLV artinya udah good receipt, kemudian GMPS artinya sudah di-issue ya. Dan tinggal Anda nanti konfirmasi, kemudian Anda teko, sudah selesai gitu ya. Jadi di sini saya mau menunjukkan bahwa di mana letak konfigurasi integrasi antara PP dengan FI ya.
Jadi tadi kita ada dicobakan bahwa ketika melakukan proses posting pada GR maupun GI terjadi error konfigurasi ya. Solusinya nanti ada di OBYC. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman yang mau melakukan proses SIT maupun UAT di proyek-proyek SAP. Saya Ahmad Yusuf Arif, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.